Aula sekolah riuh, sorot lampu menimpa panggung. Maya berdiri kaku. Proyek pupuk kompos organiknya tampak janggal di antara robot dan aplikasi canggih. Bisikan dan tawa kecil terdengar. Maya menelan ludah, dadanya sesak oleh tatapan meremehkan. Keringat dingin membasahi punggung, membuatnya merasa sangat rapuh dan kecil di hadapan keramaian. Guru Bu Ratna mendekat, senyum tipis meremehkan terukir di bibirnya. Ia melihat-lihat tumpukan kompos Maya dengan ujung pena. Inovasi ini sepertinya kita kembali ke zaman batu, Nak. Komentarnya dingin, suaranya tajam menembus keheningan yang tiba-tiba. Maya merasakan jantungnya mencelos, menahan napas, berharap bumi menelannya. Dari barisan depan, Bima dan Clara, siswa paling populer dan berprestasi, tertawa terbahak-bahak. Mereka berbisik dan menunjuk-nunjuk proyek Maya. Tawa mereka seperti pisau yang mengiris telinga Maya, menambahkan beban malu yang tak tertahankan. Ia merasakan panas menjalar di wajah, ingin sekali melarikan diri dari panggung itu. Bu Ratna kemudian berbalik, menunjuk proyek robotik Bima yang berkilauan. Lihat ini, inilah masa depan, teknologi canggih, bukan tumpukan sampah, ucapnya bangga. Kata-kata itu menusuk Maya seperti belati, menegaskan betapa proyeknya dianggap tak berharga dan ketinggalan zaman. Kepala Maya tertunduk, pandangannya kabur. Maya memberanikan diri, mencoba menjelaskan potensi pupuk organiknya dengan suara bergetar. Tapi Bu, ini bisa membantu lingkungan, limbah. Belum selesai bicara, tawa dan cibiran dari penonton pecah lagi. Kata-katanya hilang di antara riuh rendah ejekan, membuatnya merasa tak berguna dan tak didengar sama sekali. Wajah Maya kini merah padam, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ia merasakan semua pandangan tajam, sinis, dan meremehkan tertuju padanya. Rasa malu dan hancur membuncah di dada, seolah seluruh harga dirinya runtuh di depan ribuan pasang mata yang menyaksikan penghinaannya secara langsung. Dengan nada tegas, Bu Ratna mengumumkan nilai rendah untuk proyek Maya di depan seluruh siswa. Proyek ini kurang inovatif dan tidak relevan dengan tuntutan zaman, katanya, menekankan setiap kata. Hati Maya seperti remuk berkeping-keping, merasakan vonis itu mengunci masa depannya dalam kegelapan. Dengan langkah gontai, Maya menuruni panggung. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, membiarkan rambutnya jatuh menutupi wajah. Bahunya merosot, seolah menahan beban dunia. Setiap langkah terasa berat, menjauh dari sorot lampu, menuju bayang-bayang di belakang panggung. Ia ingin menghilang. Bisikan dan tawa meremehkan masih mengikutinya di lorong sekolah yang ramai. Anak kompos, ejek suara-suara lirih. Ia merasakan beban malu dan penghinaan yang tak tertahankan membebaninya, seolah setiap pasang mata menghakiminya. Sekolah terasa seperti penjara, penuh ejekan yang menggema di setiap sudut. Akhirnya, Maya tiba di bangku kosong di taman belakang sekolah, tersembunyi di balik semak-semak rimbun. Air mata panas tak terbendung jatuh membasahi pipinya yang dingin. Ia memeluk lututnya erat, merasa sendirian, tak berdaya, dan hancur lebur oleh segala perkataan kejam yang diterimanya. Di sudut kamar sempitnya, Maya menatap proyek komposnya yang tergeletak. Ada kemarahan membara di matanya, namun juga percikan tekad yang membakar. Ia memejamkan mata sejenak, menguatkan hati. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari sebuah rencana, sebuah perlawanan diam-diam yang akan ia mulai. Keesokan harinya, Maya menghabiskan jam istirahatnya bukan di kantin, melainkan di perpustakaan sekolah. Ia tidak mencari buku pelajaran, melainkan literatur kuno tentang pertanian organik dan bioteknologi sederhana. Tatapannya fokus, penuh rasa ingin tahu yang tak pernah padam, mencari benih-benih ide baru.
Malam hari, setelah membantu orang tuanya berjualan, Maya duduk di meja reyotnya. Ditemani lampu redup, ia mencatat setiap informasi yang ia dapat. Peta pikiran dan rumus-rumus sederhana memenuhi kertas lusuh. Ia merancang setiap langkah, setiap eksperimen dengan ketelitian yang luar biasa. Maya memberanikan diri mendekati Pak Budi, guru biologi tua yang terkenal bijaksana dan pendiam. Dengan cemas, ia menjelaskan idenya. Pak Budi mendengarkan seksama. Matanya yang teduh menangkap percikan kecerdasan dan tekad di mata Maya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh pengertian. Pak Budi memberinya beberapa buku referensi yang jarang disentuh siswa lain, sebagian besar tentang pertanian berkelanjutan dan inovasi ramah lingkungan. "Jangan berhenti belajar, Maya," bisiknya. Kata-kata itu seperti embun penyejuk di tengah gurun, memberinya semangat baru untuk terus berjuang. Maya mulai mencoba eksperimen kecil di kebun belakang rumahnya, mengubah limbah rumah tangga menjadi media tanam kaya nutrisi. Beberapa percobaan gagal total, menghasilkan bau tak sedap atau tanaman layu. Namun ia tidak menyerah, justru semakin penasaran dan bertekad untuk menemukan metode yang tepat. Diam-diam Rina, teman sebangku Maya yang selama ini pendiam, mulai memberikan dukungan kecil. Ia membawakan buku, membantu mencari informasi di internet, atau sekadar mendengarkan cerita kegagalan Maya. Ada kekaguman di mata Rina, terinspirasi oleh kegigihan Maya yang tak kenal lelah. Setelah berminggu-minggu bereksperimen, Maya menemukan pendekatan baru, sistem pertanian vertikal adaptif yang memanfaatkan kompos cair. Solusi cerdas untuk masalah lahan sempit dan limbah. Matanya berbinar, sebuah penemuan sederhana namun berpotensi besar telah lahir dari kerja kerasnya. Setiap malam, Maya bekerja hingga larut. Setiap gerakan terencana, setiap langkah adalah bagian dari balas dendam diam-diam yang ia rancang. Ia mengubah ide lamanya menjadi sesuatu yang lebih kompleks, aplikatif, dan benar-benar inovatif. Proyek itu kini adalah perwujudan ketekadannya. Proyek barunya mulai terbentuk sempurna, tidak lagi sekadar pupuk kompos sederhana, tetapi sebuah solusi pertanian masa depan yang ramah lingkungan. Potensinya besar, siap untuk mengejutkan semua orang yang pernah meremehkannya. Maya merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Beberapa minggu kemudian, pengumuman peserta lomba saing setingkat provinsi terpampang di mading. Nama Maya terpampang jelas, membuat napasnya tertahan. Ada kejutan di wajahnya, kemudian senyum tipis, puas. Ini adalah langkah pertama, kesempatan kedua yang ia ciptakan sendiri. Di aula besar yang lebih megah, panggung itu kini terasa berbeda. Maya melangkah dengan percaya diri, tidak lagi gemetar. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, rambut terurai. Di belakangnya berdiri tegak modal sistem pertanian vertikal adaptifnya. Ini bukan lagi gadis yang sama. Di antara penonton, Bu Ratna duduk di barisan depan, ditemani Bima dan Clara. Ekspresi mereka datar, namun perlahan berubah menjadi terkejut saat Maya mulai memaparkan proyeknya. Raut wajah mereka mulai menunjukkan kebingungan, seolah tak mengenali gadis yang kini berdiri di hadapan mereka. Maya memaparkan tentang sistem pertanian vertikal adaptifnya yang memanfaatkan kompos cair dari limbah organik rumah tangga. Ia menjelaskan dengan cerdas dan lugas, gesturnya meyakinkan. Ini adalah evolusi dari ide lamanya, sebuah inovasi yang menjawab masalah lingkungan dan ketahanan pangan. Juri-juri tampak mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk kagum saat Maya menjelaskan data dan analisisnya. Beberapa mencatat, sementara yang lain saling berpandangan penuh apresiasi. Aura kecerdasan Maya kini terpancar jelas, memukau semua yang hadir di aula megah itu.
Reaksi Bu Ratna dan kelompoknya tak terbantahkan. Mata terbelalak lebar, rahang mereka jatuh saking terkejutnya. Mereka saling pandang tak percaya, menyadari betapa jauh mereka telah meremehkan potensi Maya. Ada penyesalan dan kebodohan yang terpancar di wajah mereka yang pucat. Maya menyelesaikan presentasinya. Tepuk tangan membahana memenuhi aula. Ia menatap Bu Ratna sekilas, senyum tipis dan bermakna terukir di bibirnya, tanpa sedikit pun kesombongan. Hanya ada rasa puas dan kemenangan yang murni, terbayar tuntas tanpa perlu berkata-kata. Pengumuman pemenang. Nama Maya disebut sebagai juara pertama Lomba Sains tingkat provinsi. Sorak-sorai membahana, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Suara gemuruh itu bagai melodi indah yang mengusir segala kesedihan dan rasa malu yang pernah ia rasakan. Maya melangkah maju, menerima trofi di tengah kilatan kamera dan tepuk tangan meriah. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang memancarkan kebanggaan dan kelegaan. Ini adalah puncak dari perjuangannya, validasi atas kerja keras dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia melihat kembali ke arah Bu Ratna, Bima, dan Clara yang terdiam, raut penyesalan terpancar jelas di wajah mereka. Balas dendamnya terbayar tuntas, bukan dengan amarah, melainkan dengan sebuah kesuksesan yang elegan. Maya telah membuktikan bahwa potensi sejati tak bisa diremehkan.